Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Jumat tanggal 10 September tahun 2021. Tuhan kita baik, amin. Dia telah memberkati tidur malam kita, dan kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, Dia akan menyertai kita sebab Dia adalah Allah yang Immanuel, amin. Sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan kita ambil tetap dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Saya sangat yakin bahwa kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab ini akan membuat saudara semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Judul perenungan kita hari ini, Tuhan yang memberi tugas. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini yang harus kita camkan dalam hati kita baik-baik, bahwa dalam kasih Allah, setiap manusia, saudara dan saya, menjadi alat kemuliaan di tangannya. Dalam kisah Saul ini kita dapati bahwa walaupun Saul kelak akan menjadi raja atas Israel, namun dapat dipastikan bahwa kedudukannya tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Saul diurapi oleh Allah untuk menjadi raja. Artinya kekuasaan Saul berada tepat di bawah kekuasaan Allah. Hal ini penting untuk diingat karena manusia cenderung ingin berkuasa tanpa batas, baik atas orang lain maupun atas dirinya sendiri. Penetapan Saul sebagai raja bukanlah semata-mata agar Saul dapat menikmati kedudukan dan kenyamanan sebagai seorang raja. Jelas Allah memiliki tujuan. Saul memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tugas Saul sebagai seorang raja ialah memerintah umat Allah dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Tahukah saudara bahwa setiap kita juga diberi tugas oleh Allah? Unik, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan tentunya Tuhan sangat paham akan hal itu atas kita. Seperti Saul, kita pun harus mempertanggungjawabkan tugas itu di hadapan Allah. Amin. Namun ada kabar baik yang harus tetap kita tanamkan dalam hati kita saat kita melakukan tugas-tugas yang diberikan Allah, bahwa ketika Tuhan memberikan tugas kepada seseorang, Ia juga akan pasti menyertainya. Seperti Tuhan memberi janji penyertaannya dan janji kekuatan kepada Saul. Bahkan Roh Tuhan sendiri datang untuk memberi kekuatan kepada Saul. Demikian Allah juga akan lakukan atas kita, memberi kekuatan, memberi hikmat dan penyertaannya saat kita melakukan tugas yang dipercayakannya atas kita. Melalui pengalamannya bersama Tuhan, Saul belajar rendah hati dan jujur melihat siapa dirinya dan siapa Tuhan yang telah mengurapinya. Saul tidak membanggakan dirinya yang kini sudah menjadi raja, melainkan menunggu waktunya Tuhan untuk menyatakan hal itu kepada orang lain. Kita pun belajar memiliki kerendahan hati yang sama. Ketika Tuhan telah melakukan pekerjaan besar dalam diri kita, maka yang harus kita beritakan pada orang lain bukanlah siapa aku, melainkan siapa Tuhan yang telah bekerja di dalam aku. Kita harus bisa membungkam pembicaraan tentang diri kita sendiri dan semakin banyak bicara tentang Tuhan. Kita harus semakin menyangkali diri kita sendiri dan semakin mengakui Tuhan atas kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sekali lagi, melalui kisah perenungan hari ini, Tuhan ingin memakai saudara sesuai dengan kapasitas yang Tuhan tahu atas hidup saudara. Namun ketika kita melakukan tugas pelayanan itu, tetaplah rendah hati. Menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pegawai, menjadi anak, menjadi ibu mertua, menjadi menantu. Itu adalah tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semua itu perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab tidak semua orang dipercayakan semua itu. Tidak semua orang akhirnya menjadi suami. Tidak semua orang akhirnya menjadi istri.
Dan tidak semua orang akhirnya menjadi mertua. Tidak semua orang jadi atasan. Dan tidak semua orang jadi bawahan. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini, lakukan dengan segenap hati. Dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yakin Tuhan akan menyertai kita dalam melakukan semua tugas-tugas itu. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Disembuhkanlah saudara yang sakit dan dikuatkanlah saudara yang memiliki pergumulan yang berat. Percayalah, ketika kita meletakkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan dan kelegaan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.